Wow, 3 berita seru hari ini siap ditonton. Berita pertama nih gawat. Patrick Kluivert, pelatih baru Timnas Indonesia, dikabarkan bakal mencoret beberapa pemain dari daftar pemain yang bakal dipanggil, termasuk salah satu andalan Shin Tae-yong. Padahal dia sering tampil gemilang bersama Garuda. Tapi dengan menurunnya performanya di klub dan persaingan ketat, posisinya bisa terancam siapakah dia. Di sisi lain, ada juga kabar tentang nasib pemain Timnas lain yang bisa kehilangan posisi starter di Timnas Indonesia setelah performa buruknya di klub. Apakah posisi mereka di Timnas akan terancam? Simak selengkapnya tentang 2 pemain yang terancam bakal dicoret Patrick Kluivert. Disusul berita kedua tentang keberhasilan menaturalisasi oleh Romain, jadi kabar gembira banget buat pecinta Timnas Indonesia. Proses panjang dan penuh perjuangan akhirnya membuahkan hasil dan sekarang oleh resmi jadi WNI. Dengan status baru ini, dia siap jadi andalan baru di lini depan Timnas Indonesia. Gimana sih prospek susunan pemain Timnas Indonesia setelah kedatangan oleh Romain? Simak prediksi formasi terbaru yang bakal bikin lini depan Timnas makin tajam ya. Dan berita ketiganya adalah tentang Joel Veltman, back Brighton yang udah pengalaman main di Piala Dunia dan Euro bersama Timnas Belanda. Tiba-tiba bikin heboh dengan keinginan kuatnya buat membela Timnas Indonesia. Walaupun udah main 28 kali buat Belanda, dia mengungkapkan bahwa dia serius banget pengen bergabung dengan Timnas Garuda karena punya darah Indonesia dari neneknya. Tapi, bisa nggak sih dia pindah federasi ke Indonesia? Baca selengkapnya buat tahu jawabannya. Terancam dicoret Kluivert. Pemain Timnas Indonesia yang pernah jadi andalan Shin Tae-yong kini jadi target kritik. Siap-siap ada kabar menarik nih soal Timnas Indonesia. Patrick Kluivert yang sekarang jadi pelatih Timnas Indonesia kemungkinan bakal mencoret salah satu pemain kesayangan Shin Tae-yong. Iya, pemain yang selama ini sering jadi andalan Shin Tae-yong bisa jadi nggak bakal dipanggil lagi. Padahal dia udah sering banget membela Garuda. Tapi karena kondisi yang ada, sepertinya peluangnya untuk dipanggil lagi agak tipis. Kenapa? Karena Kluivert punya target besar buat Timnas Indonesia dan pemain-pemain yang dipilihnya harus benar-benar siap. Timnas Indonesia sekarang lagi fokus buat lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi, Kluivert nggak mau sembarangan memilih pemain. Menurut media Vietnam, salah satu pemain yang mungkin bakal terancam posisinya adalah Rafael Struijk. Rafael yang dulu jadi andalan Shin Tae-yong belakangan ini memang nggak terlalu terlihat aktif di klubnya Brisbane Roar. Bahkan setelah Piala AFF 2024 kemarin, kesempatan Struijk buat main semakin menipis. Menurut laporan dari media Vietnam Soha, Rafael Struijk jadi jarang turun di lapangan. Dalam 4 pertandingan terakhir di Liga Australia, dia masuk dalam daftar registrasi, tapi nggak pernah main sama sekali. Kalau ditambahin, Struijk jadi pemain yang kehilangan menit bermain di klub, dan itu bisa berdampak banget ke peluangnya di Timnas Indonesia. Dulu di bawah asuhan Shin Tae-yong, Struijk sering jadi pilihan utama di posisi striker, tapi sekarang dengan Kluivert yang datang dan adanya pemain-pemain baru, posisinya makin terancam. Apalagi, Kluivert pasti bakal lebih selektif dan pengen pemain yang siap 100% buat bawa Timnas Indonesia ke kualifikasi Piala Dunia. Kalau Struijk nggak segera ningkatin performanya, bukan nggak mungkin dia bakal dicoret dari Timnas. Nah, nggak cuma Struijk, ada juga pemain yang jadi sorotan setelah tampil kurang oke. Rizky Ridho misalnya. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah ini lagi jadi perbincangan karena performanya yang cukup mengecewakan di 2 pertandingan terakhir bersama Persija Jakarta. Dia jadi sorotan setelah gawang Persija kebobolan banyak gol, bahkan ada kesalahan fatal yang dia buat waktu Persija kalah 1 hingga 2 dari Dewa United. Pada laga itu, Rizky Ridho jadi penyebab Dewa United dapat penalti yang akhirnya jadi gol kemenangan mereka. Tentu aja ini bikin banyak pendukung Persija termasuk The Jakmania ikut mengkritik penampilannya di media sosial. Apalagi 2 pertandingan terakhir Persija berakhir dengan hasil imbang dan kekalahan, dan Rizky Ridho adalah salah satu pemain yang dipantau langsung oleh pelatih Timnas, Patrick Kluivert. Banyak yang mulai khawatir kalau penurunan performa Rizky Ridho bisa bikin dia tersingkir dari starting lineup Timnas Indonesia. Soalnya ada beberapa pemain yang siap menggantikan posisinya. Elkan Bagot misalnya yang kini udah sembuh dari cedera dan kembali jadi pilihan utama di klubnya Blackpool. Selain itu, ada juga Mads Hilgers yang sudah pulih dan siap bersaing untuk posisi bek tengah.
Jangan lupa Kevin Dix, meski dia lebih sering main di posisi bek kanan, tapi dia juga bisa jadi opsi di posisi bek tengah. Buat Rizky Ridho, ini jelas jadi peringatan keras. Kalau dia nggak segera memperbaiki permainannya, bisa jadi posisinya bakal diambil alih sama pemain-pemain lain yang performanya lebih stabil. Bisa jadi dia hanya akan jadi pilihan cadangan saat timnas Indonesia menghadapi tim-tim besar seperti Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Timnas Indonesia bakal menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium dan beberapa hari setelah itu mereka akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jadi, Kluivert punya waktu untuk merenungin siapa aja yang layak dimasukkan dalam starting lineup. Dengan banyaknya pemain yang siap bersaing, Rizky Ridho harus segera bangkit kalau nggak mau terdepak. Jadi, siapa yang bakal dipilih Kluivert? Apakah Struijk dan Rizky Ridho bakal tetap jadi andalan timnas Indonesia atau malah digantikan sama pemain lain? Kita tunggu aja perkembangan selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 nggak akan mudah dan Kluivert bakal terus mengasah skuadnya supaya bisa bersaing di level dunia. Proses naturalisasi oleh Romani sukses. Timnas Indonesia kini punya senjata baru. Akhirnya, proses naturalisasi oleh Romani selesai dan sukses. Ini jadi kabar yang bikin sumringah buat seluruh pecinta timnas Indonesia. Manajer timnas Sumarji juga nggak bisa menyembunyikan rasa bahagianya karena kerja keras semua pihak yang terlibat akhirnya membuahkan hasil. Oleh Romani yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI, siap memperkuat timnas Garuda dalam perjalanan mereka ke Piala Dunia 2026. Sumarji nggak ragu menyebutkan bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari kerja bareng antara Kemenpora, PSSI, dan DPR yang bersinergi dengan solid. Proses yang nggak mudah ini memakan waktu lama dan itu semua berkat tekad dan usaha bersama yang nggak kenal lelah. Keberhasilan ini juga menandakan bahwa timnas Indonesia punya ambisi besar untuk terus berkembang dan bersaing di level internasional. Oleh Romani adalah pemain dengan kualitas grade A, kami yakin kehadirannya akan membawa dampak positif buat timnas, ujar Sumarji. Emang kualitas Oleh nggak main-main. Dengan pengalaman internasional yang solid, dia diharapkan bisa jadi motor serangan baru di lini depan skuad Garuda. Jangan salah, proses naturalisasi ini bukan hal yang gampang. Menurut Sumarji, untuk mendatangkan pemain berkualitas seperti Oleh dibutuhkan pengorbanan dan perjuangan ekstra dari berbagai pihak. Dan tentu saja, semuanya dilakukan demi memperkuat daya saing timnas Indonesia, terutama di tengah ketatnya persaingan sepak bola global. Setelah jadi WNI, Oleh Romani dijadwalkan debut bersama timnas Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia pada 20 Maret mendatang di Sydney. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap kehadiran Oleh bisa memperbaiki kualitas lini serang timnas Indonesia. Semoga Oleh bisa menajamkan daya gedor timnas dan membawa perubahan positif. Tambahnya, gimana prediksi susunan pemain timnas Indonesia setelah Oleh resmi jadi WNI? Tentu saja Oleh diprediksi bakal langsung jadi starter saat timnas Indonesia melawan Australia. Apalagi Ragnar Oratmangoen dipastikan absen karena kartu merah yang dia dapat saat melawan Arab Saudi. Berikut prediksi susunan pemain timnas Indonesia setelah Oleh Romani gabung Australia versus Indonesia. Kiper Maarten pas belakang Kevin Dix, Jay Itzes, Menas Hilgers, Calvin Verdonk tengah Ricky Kambuaya, Tom Haye, Ivar Jenner depan Marcelino Ferdinand, Oleh Romani, Rafael Struijk Indonesia versus Bahrain. Kiper Maarten pas belakang Kevin Dix, Jay Itzes, Menas Hilgers, Calvin Verdonk tengah Marcelino Ferdinand, Tom Haye, Ivar Jenner depan Ragnar Oratmangoen, Oleh Romani, Rafael Struijk dengan Oleh Romani di lini depan. Harapannya timnas Indonesia bakal lebih tajam dan lebih siap menghadapi tantangan besar ke depannya. Keren kan? Sekarang semua mata tertuju pada persiapan tim dalam memanfaatkan momen ini untuk tampil lebih garang di laga-laga besar. Skuad Garuda siap bangkit dan beraksi nih. Joel Veltman ngebet bela timnas Indonesia bisa terjadi atau gak ya? Pecinta sepak bola Indonesia siap-siap.
ada kabar mengejutkan yang datang dari dunia sepak bola Eropa. Joel Veltman, bek veteran asal Belanda yang saat ini bermain untuk Brighton dan Hove Albion, mengungkapkan niatnya yang cukup serius untuk membela timnas Indonesia. Ya, kamu nggak salah baca. Setelah 28 kali membela timnas Belanda di ajang internasional dan ikut Piala Dunia 2014 serta Euro 2020, Veltman malah pengen banget baju timnas Garuda. Gimana ceritanya? Yuk, kita kulik lebih dalam. Darah Indonesia niat serius Joel Veltman nggak main-main dalam pernyataannya. Meski sudah sukses berkarier bersama timnas Belanda, ternyata dia mengaku punya darah Indonesia dari nenek sang ibu. Indonesia mengalir dalam darah saya dan saya akan bangga jika bisa bermain untuk negara ini, kata Veltman saat berbicara dengan Football Premier. Yang bikin semakin menarik, dia juga cerita kalau dia sering banget baca komentar dari netizen Indonesia di media sosial yang ngedorong dia untuk membela Indonesia. Saya lihat komentar-komentar seperti ayo bela Indonesia setiap hari dan itu bikin saya semakin tertarik tambahnya. Jadi selain karena punya darah Indonesia, dukungan para fans Indonesia di sosial media juga jadi pemicu utama Veltman buat serius mempertimbangkan tawaran ini. Ikuti perkembangan timnas Indonesia, Veltman mengaku nggak cuma diam aja. Dia aktif mengikuti perkembangan timnas Indonesia, bahkan sampai tanya ke teman satu timnya di Brighton, Kaoru Mitoma yang merupakan pemain timnas Jepang. Mitoma sendiri sudah merasakan langsung betapa kuatnya timnas Indonesia saat bertemu di kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Saya baru saja berbicara dengan Kaoru Mitoma. Dia sangat memuji Indonesia. Saya dengar banyak hal positif tentang tim ini dan tentu saja saya ingin berkontribusi untuk negara yang ada dalam darah saya, ujar Veltman dengan penuh semangat. Wah, ini sih udah serius banget niatnya ya. Boleh nggak sih pindah ke Indonesia? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan besar adalah apakah Veltman masih bisa membela timnas Indonesia? Secara dia udah 28 kali membela timnas Belanda, tentu ada banyak aturan FIFA yang harus dia pertimbangkan. Menurut regulasi FIFA terbaru, untuk seorang pemain bisa pindah asosiasi dan bermain untuk negara lain. Dia nggak boleh lebih dari 3 kali bermain untuk timnas di pertandingan internasional kompetitif seperti Piala Dunia, Euro, DLL di level senior. Dengan 28 caps dan 2 gol untuk Belanda, plus 2 pertandingan Piala Dunia dan 1 pertandingan Euro 2020, Veltman jelas sudah melampaui batasan ini. Jadi dari sisi regulasi FIFA, besar kemungkinan dia nggak bisa pindah federasi ke Indonesia. Tapi, Veltman masih cukup terbuka dengan kemungkinan ini. Saya belum benar-benar menyelidiki apakah saya masih bisa bermain untuk Indonesia. Namun, saya tidak mengesampingkan itu. Saya ingin sekali bermain untuk Indonesia, itu serius, ungkapnya. Dia juga menyebutkan bahwa cukup banyak pemain Belanda yang telah menempuh jalan ini, seperti Kevin Dix dan Liano Reijnders yang berhasil menjadi bagian dari timnas Indonesia lewat proses naturalisasi. Regulasi FIFA yang jadi kendala berdasarkan regulasi FIFA mengenai naturalisasi pemain, kita bisa lihat alasan kenapa Veltman mungkin nggak bisa membela Indonesia. Salah satunya dia udah bermain lebih dari 3 kali untuk Belanda di pertandingan internasional kompetitif. FIFA juga mengatur bahwa seorang pemain hanya bisa pindah federasi jika belum bermain lebih dari 3 pertandingan internasional tipe A dalam kurung seperti Piala Dunia atau Euro. Nah, Veltman sudah melampaui batas itu dengan 28 kali penampilan di ajang kompetitif internasional. Selain itu, ada juga aturan bahwa jika seorang pemain sudah berusia lebih dari 21 tahun saat terakhir kali membela timnas pada kompetisi internasional, dia nggak bisa pindah federasi. Veltman sendiri sudah berusia 26 tahun saat dia main di Piala Dunia 2014, jadi peraturan ini pun jadi salah satu alasan dia nggak bisa membela timnas Indonesia. Jadi, gimana? Meskipun Veltman punya semangat dan niat yang besar untuk membela Indonesia, sayangnya regulasi FIFA akan menghalangi langkahnya. Berdasarkan aturan yang ada, kemungkinan besar dia nggak bisa lagi memperkuat timnas Indonesia, mengingat dia sudah melebihi batasan caps yang diperbolehkan untuk pindah federasi. Namun, siapa tahu masa depan bisa berubah. Mungkin saja ada kelonggaran atau perubahan regulasi yang bisa membuka peluang bagi Veltman untuk memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang. Yang jelas, semangat dan niat Veltman untuk bergabung dengan Indonesia patut diapresiasi. Semoga aja di masa depan kita bisa lihat dia mengenakan jersey Garuda. Harapan baru untuk timnas Indonesia, walaupun Veltman mungkin nggak bisa membela timnas Indonesia, semangat juang dan perhatian terhadap tim ini pastinya memberikan harapan baru.
Terlebih lagi dengan banyaknya pemain naturalisasi yang kini menjadi bagian dari timnas Indonesia, peluang tim Garuda untuk terus berkembang dan bersaing di level internasional semakin besar. Siapa tahu ke depannya ada lebih banyak lagi pemain asing yang mau memperkuat Indonesia, baik yang punya darah Indonesia ataupun yang tertarik dengan proyek sepak bola Indonesia.